Kalau orang ikut Rasulullah ya mesti dapat pengalaman mirip dengan Rasulullah. Ya mesti ada yang mencintai, ada yang memusuhi. Sudah pasti. Nggak bisa tidak. Memang manusia itu ada orang yang punya hati yang baik, ada punya hati buruk. Nah ketika diajak baik, yang baik ya seneng, ya yang buruk itu kadang-kadang terus mau baik, kadang-kadang terus menentang, sudah otomatis. Sehingga dalam satu hadis dikatakan, "Lau annal mu'min dakhala fi gharin laqayyadallahu lahu man yu'zih." Lau annal mu'min dakhala fi ghar fil kahf fi ra'sil jibal laqayyadallahu lahu man yu'zih. Allah akan datangkan juga orang yang akan mengganggu dia. Jadi orang iman itu ya mesti ada yang menyakitkan hatinya, mesti ada. Walaupun dia uzlah di pucuk gunung, ada aja yang ganggu. Ya daripada nyingkir juga enggak diganggu, ya maju aja. Dakwah. Ya. Jadi jangan kamu kira nanti kalau saya tidak dakwah, enggak ada orang ganggu, enggak ada orang nyakiti saya. Jangan kamu kira. Pasti juga akan ada yang nyakiti kamu. Cuman bukan karena urusan dakwah, ya. Urusan yang lain, tapi tetap aja ada yang menyakiti kamu. Tapi nggak ada pahalanya. Tapi kalau kamu disakiti sebab perjuangan, kamu dapat pahala. Dunia ini nggak ada orang itu dicintai semua orang, itu nggak ada. Bagaimanapun dia berusaha, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya semua orang itu adalah tujuan yang tidak mungkin didapatkan. Ya mesti ada orang suka, mesti ada orang tidak suka. Ya sesungguhnya kuingke. Jadi kamu jangan berharap hidup tanpa ada yang memusuhi, semua orang seneng semua. Sampai pelawak itu pun juga ada yang tidak seneng loh. Apa itu? Enggak lucu dia. Bosen dengar dia. Padahal pekerjaannya itu membuat tertawa orang. Tapi yang tidak seneng juga ada. Jadi jangan kamu kira itu orang semua seneng. Itu enggak ada ceritanya di dunia ini. Ya kalau kamu sudah begitu, bersamalah orang ahlul haq, berjalannya di jalan hak. Nanti ya akan ada orang benci, tapi juga akan ada orang yang cinta juga sama kamu. Jangan kamu pikir kalau saya dakwah, ya, sudah orang benci semua sama saya. Sudah ini alamat nggak bisa kawin saya ini sudah. Ya, ada orang berpikiran seperti itu. Karkun 4 bulan, ya, di kampungnya itu dimarahi orang sana sini, akhirnya itu menyembunyikan diri. Pokoknya kalau ditanya mengenai dakwah, saya nggak tahu itu dakwah itu apa. Ya. Jauhlah itu kamu tahu, nggak tahu, menyembunyikan diri. Kenapa kamu bilang gitu? Nanti kalau saya bilang tahu jauhlah nggak laku kawin pak katanya. Oh Allah. Ya. Insya Allah juga nggak laku memang kamu ini. Ya. Jadi orang itu jangan punya pikiran seperti itu. Itu pikirannya orang pengecut. Rasulullah itu jihad, dakwah, ya. Termasuk saf awal yang memusuhi Abu Sufyan. Akhir-akhirnya malah anaknya Abu Sufyan dikawin Rasulullah. Ya. Kok aneh betul. Ya. Abu Sufyan belum masuk Islam. Maka ketika dapat berita anak kamu dikawin Muhammad. Oh Muhammad kan jagoan katanya Abu Sufyan. Ya. Enggak apa-apa walaupun musuh tapi kan jagoan dia ini. Ya. Dzalika fakhlun la yuqra'u anfuhu katanya.
Abu Sufyan. Fahlun la yuqra'u anfuhu. Unta yang tidak pernah bisa dipukul hidungnya katanya. Maksudnya ini dia ini jagoan betul ini dia. Enggak apa-apa, saya enggak merasa hina. Anak saya dikawin Muhammad katanya. Akhir-akhirnya masuk Islam juga. Jadi orang itu kalau memang punya prinsip itu akhirnya musuh pun salut lama-lama. Tapi kalau orang lembek, orang tuanya pun melihat dia sumpek, temannya melihat sumpek, ya kan. Jadi orang itu yang punya prinsip sungguh-sungguh di dalam agama. Nanti Allah SWT akan temukan kita dengan orang sungguh-sungguh juga. Jangan ada pikir terus kita ini nggak punya teman, itu pikiran keliru. Waktu awal-awal dulu tahun 80-an Temboro itu mau menghidupkan dakwah itu banyak. Santri-santri Temboro yang lama-lama itu nasihati saya. Bukan lewat langsung tapi lewat surat, lewat apa-apa. Kamu kok mau tipu orang tabligh katanya. Hancur pondok kamu nanti. Itu pondok sumpah mulai berkembang, kamu ikut-ikutan orang Pakistan. Habis nanti kamu. Tapi nyatanya kan tidak habis. Tidak habis. Ya yang Allah memang takdirnya itu datang, tetap datang juga. Pondok-pondok yang tidak ikut tabligh apa terus rame gitu? Ya enggak. Ya. Pondok itu jangan ketat-ketat. Nanti kalau ketat-ketat muridnya buyar. Kata siapa? Kalau tulisannya memang enggak buyar ya enggak buyar. Ya. Kencengi saja. Kalau enggak kuat biar mencelap sekali. Ya. Daripada manggon di pondok tapi enggak pecus apa-apa, lebih baik kencengi sekali. Enggak kuat biar mencelap pisan. Ya. Bensin manggon menyen wong tenanan. Ya ora. Jadi kita ini berjuang itu jangan menjadi orang cengeng. Nanti malah la ilaha ula wa la ilaha ula jadinya itu. Tapi juga harus hikmah, ya. Tapi hikmah itu jangan kemudian prinsipnya dibuang. Orang munafik itu perasaannya dia ini menjaga sana, menjaga sini. Tapi akhirnya bagaimana? Malah dia ini jadi orang yang celaka, dibenci sana, dibenci sini. Yang awalnya itu perasaannya akan dicintai sana, dicintai sini. Lama-lama malah berubah, dibenci sana, dibenci sini. Itu orang munafik itu seperti itu jadinya. Banyak temannya, hilang pasukannya, orang munafik. Awalnya, akhirnya ya pasukannya ya hilang, temannya ya hilang.